Film diawali, memperlihatkan dua orang polisi, bernama Jack dan Tony. Keduanya bukan hanya partner kerja saja, tetapi juga bersahabat baik sejak kecil, dan bahkan, sudah seperti saudara kandung. Pada sore itu, mereka berdua sedang mengintai, geng mafia yang dipimpin oleh Jason, yang sedang menjalankan bisnis ilegal, yaitu perdagangan wanita. Namun di dalam pengintaian ini, Jack malah dibuat emosi, melihat dua orang wanita penghibur, dipukul oleh si ketua mafia, yaitu Jason. Jack yang murka, langsung turun dari mobil, berniat ingin menghajar Jason. Yang mana tindakan Jack ini, hampir saja membuat misi gagal. Saat akan diringkus, Jason malah menghina keluarga Jack. Sehingga membuat Jack tambah murka, dan inilah yang ia perbuat. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Jeffrey, seorang ketua mafia brutal, yang menjalankan bisnis barang haram. Di keesokan harinya, partner Jack yaitu Tony, tengah berlibur bersama keluarganya. Namun tiba-tiba, Jeffrey pun muncul, dan langsung menembak Tony, di depan anak dan istrinya. Sehingga pada akhirnya, Tony pun harus tewas di tempat. Berpindah ke Jack, yang sedang berada di rumah, bersama putra sematawayangnya. Lalu tak lama kemudian, Jack mendapat kabar, terkait sahabatnya yaitu Tony, yang telah tewas dihabisi. Mendengar kabar buruk ini, tentu Jack sangat terpukul. Kemudian, Jack menghubungi istrinya, yang diketahui bernama Sarah. Jack meminta Sarah, untuk menjemput putra mereka. Karena ada urusan penting, yang harus Jack selesaikan hari ini. Diketahui kalau Jack dan Sarah, sedang dalam proses perceraian. Dan di hari ini, seharusnya menjadi giliran Jack, untuk menjaga putranya tersebut. Berpindah ke Jeffrey, yang sedang dalam perjalanan, bersama para anak buahnya. Mereka sedang mengarah ke tempat persembunyian, dari kejaran polisi, yang sedang memburu mereka, terkait pembunuhan Tony. Karena memarkir mobil sembarangan, Jeffrey sempat ditegur, oleh seorang pengendara wanita. Tak terima ditegur, inilah yang Jeffrey perbuat, terhadap ibu malang ini. Kita semakin diberitahu, kalau Jeffrey, adalah ketua mafia paling brutal. Jeffrey tidak akan segan-segan, membantai siapapun, yang berani mengganggu dirinya. Singkat cerita, Jack tiba di TKP. Si ketua polisi mengatakan, kalau yang menghabisi Tony, ternyata adalah Jeffrey, yaitu si bos mafia. Yang mana ternyata, Jeffrey adalah sahabat lama Jack, dan juga Tony. Saat ini polisi masih mendalami, motif Jeffrey menghabisi Tony, yang notabene, adalah sahabat lamanya. Sementara itu, Jeffrey dan gengnya, sekarang telah kabur entah kemana. Jack yang murka, meminta untuk dilibatkan, dalam memburu Jeffrey. Jack sempat dilarang, oleh istrinya yaitu Sarah. Karena Sarah tidak ingin, Jack bernasib sama dengan Tony. Mengingat, Jeffrey adalah ketua mafia brutal, yang tidak akan pernah segan-segan, menghabisi siapapun, termasuk sahabatnya sendiri. Akan tetapi, Jack yang juga sama brutalnya, ia sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Jack ingin memberi Jeffrey pelajaran berharga, karena kali ini, Jeffrey benar-benar sudah kelewatan. Singkat cerita, Jack bertemu dengan Vito, seorang tangan kanan bos mafia Italia. Meskipun dikenal sebagai sosok polisi bersih, Jack ternyata tidak membatasi diri, untuk bergaul dengan siapapun, termasuk dengan mafia sekalipun.
Jack yang berteman baik dengan Vito, meminta bantuan tangan kanan mafia tersebut untuk melacak lokasi keberadaan Jeffrey. Sebagai sahabat baik, tentu Vito bersedia membantu Jack. Apalagi geng mafia Italia, ternyata juga saling bermusuhan dengan geng mafia Jeffrey, yaitu masalah perebutan wilayah dalam peredaran barang haram. Kemudian, Jack bercerita terkait persahabatannya dengan Jeffrey yang berubah menjadi permusuhan. Saat sama-sama masih remaja, Jack, Tony, dan Jeffrey adalah 3 orang sahabat baik yang sudah seperti saudara sendiri. Akan tetapi, Jeffrey berubah menjadi brutal sejak ia mengenal barang haram. Jeffrey semakin benci dengan Tony dan Jack yang malah memutuskan menjadi polisi. Sedangkan Jeffrey sendiri memilih menjadi seorang ketua mafia yang menjalankan bisnis barang haram. Tanpa membuang waktu lagi, Vito langsung menugaskan para anak buahnya untuk memburu geng Jeffrey. Saat dalam perjalanan, Jack melihat seekor anjing yang dibuang oleh pemiliknya. Karena tidak tega, Jack lantas memungut anjing tersebut, dan lantas ia bawa bersamanya. Kemudian, Jack mendatangi beberapa orang anggota mafia untuk bertanya keberadaan Jeffrey. Akan tetapi, tidak ada satu orang pun dari mereka yang tahu di mana keberadaan Jeffrey. Sampai di suatu lokasi, Jack akhirnya menemukan Jeffrey yang sedang bersama para anak buahnya. Jeffrey yang menyadari kemunculan Jack, mereka pun bergegas melarikan diri, sehingga aksi kejar-kejaran tidak dapat lagi dihindari. Rupanya Jeffrey takut dengan Jack, yang ternyata jauh lebih brutal dari dirinya. Pengejaran sempat terkendala, karena mobil Jack terhalang sebuah truk besar. Berada di dalam posisi terpojok, Jeffrey lantas sengaja memancing Jack untuk mengejarnya sampai ke sebuah toko. Setibanya ke dalam toko, Jack pun langsung berduel dengan para anak buah Jeffrey. Kesempatan itu lantas digunakan oleh Jeffrey untuk melarikan diri. Tak butuh waktu yang lama, Jack mampu meratakan mereka semua. Namun sialnya, Jack harus kembali kehilangan jejak Jeffrey. Pada malam harinya, para anak buah Vito mendatangi bar milik Aldo yang ternyata adalah adik kandung Jeffrey. Aldo bersikeras mengatakan, ia sama sekali tidak mengetahui di mana lokasi keberadaan saudaranya tersebut karena ternyata Aldo dan juga Jeffrey sudah lama tidak saling kontak. Berpindah ke Jack yang mendatangi rumah orang tua Jeffrey. Kedatangan Jack ke sana disambut baik oleh orang tua Jeffrey yang sudah menganggap Jack seperti anak kandung mereka sendiri. Kedua orang tua Jeffrey memohon kepada Jack agar tidak menghabisi anak mereka. Karena bagaimanapun juga, Jeffrey tetaplah anak mereka yang sangat mereka sayangi. Si ibu meminta maaf kepada Jack atas perbuatan Jeffrey yang telah menghabisi Tony, yaitu sahabat baik Jack. Jack juga sangat menghormati kedua orang tua Jeffrey ini. Bahkan, Jack sudah mereka anggap sebagai orang tuanya sendiri. Akan tetapi, Jack enggan mengampuni Jeffrey yang sudah sangat kelewatan. Jeffrey tega menghabisi Tony di depan anak dan istrinya. Bahkan, Jeffrey tega menghabisi siapapun hanya karena masalah sepele. Jika terus dibiarkan, Jack mulai khawatir, pasti akan ada lagi korban dari kebrutalan Jeffrey. Jack merasa tidak ada hukuman yang lebih pantas yang diterima oleh Jeffrey selain dari kematian. Berpindah ke Jeffrey dan gengnya, yang baru saja sampai ke rumah anak dan istrinya, yang berada di luar kota. Jeffrey dan gengnya memutuskan untuk bersembunyi di sini, untuk sementara waktu. Istri Jeffrey yang bernama Anna, tampak kaget dan takut dengan kepulangan Jeffrey yang mendadak. Padahal sudah hampir 10 tahun, Jeffrey menelantarkan anak dan istrinya ini. Bahkan, Jeffrey tidak pernah memberi nafkah kepada anak sematawayangnya ini, walau sepersen pun. Akan tetapi, Anna tidak pernah berani melawan, karena Jeffrey tidak akan segan-segan melakukan KDRT. Berpindah ke Jack, yang mendatangi bar Aldo untuk bertanya secara baik-baik terkait keberadaan Jeffrey.
Akan tetapi, kedatangan Jack ke sana malah disambut dengan caci maki oleh geng Aldo yang memang benci kepada Jack yang seorang polisi. Bahkan, mereka malah mendoakan agar Jeffrey juga menghabisi Jack, sama seperti menghabisi Tony. Menanggapi perlakuan kurang ajar mereka, inilah yang diperbuat oleh Jack. Jack lantas menantang mereka semua untuk maju, berduel dengannya 1 lawan 1. Satu persatu dari mereka, memberanikan diri untuk maju, dan berduel dengan Jack. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka, yang dibuat berkutik oleh Jack. Setelah puas menghajar mereka semua, Jack kembali melanjutkan pencarian ke tempat-tempat hiburan yang biasa dikunjungi oleh Jeffrey. Pada saat yang bersamaan, para anak buah Vito juga terus melakukan pencarian. Akan tetapi, batang hidung Jeffrey masih juga belum ditemukan. Di balik itu, Jeffrey dan anak buahnya kembali melakukan transaksi barang haram seperti biasanya. Bahkan, Jeffrey kembali membrutal, menghabisi seseorang hanya karena masalah sepele. Berpindah ke Vito, yang menghadap si bos mafia, yang diketahui bernama Pablo. Vito melapor kepada Pablo, terkait Jack, yang juga ingin menghabisi Jeffrey. Akan tetapi, sampai saat ini, Jeffrey masih belum ditemukan. Menanggapi itu, Pablo lantas meminta Vito, membawa Jack menghadap dirinya. Singkat cerita, Jack bertemu langsung dengan si bos mafia, yaitu Pablo. Ternyata Pablo, berniat ingin merekrut Jack, bekerja untuk dirinya. Bahkan, Pablo akan membayar Jack 2 kali lipat dari gaji yang diterima Jack sebagai petugas polisi. Akan tetapi, Jack menolak secara baik-baik tawaran dari si bos mafia. Jack mengatakan, cita-citanya dari kecil adalah menjadi seorang polisi dan bukannya seorang mafia. Mendengar hal tersebut, Pablo menjadi tersinggung. Pablo merasa Jack seperti meremehkan profesinya yang seorang bos mafia. Setelah itu, Jack menemui adik perempuan Jeffrey, yang seorang pemilik sebuah klub malam. Adik perempuan Jeffrey ini diketahui bernama Siska. Jack bertanya kepada Siska terkait lokasi keberadaan Jeffrey. Sama seperti yang lainnya, Siska juga mengaku tidak tahu di mana keberadaan Jeffrey sekarang. Akan tetapi, Jack tidak percaya dengan ucapan Siska. Karena Jack tahu betul, Siska dan Jeffrey selama ini cukup dekat, dan bahkan saling melindungi satu sama lain. Kemudian, Jack menggeledah paksa ruangan kerja Siska. Sampai pada akhirnya, Jack menemukan sebuah senjata yang tidak memiliki surat izin. Saat itu juga, Jack menjebloskan Siska ke dalam sel. Sementara itu, Jeffrey mendatangi markas geng mafia yang menjadi pesaing bisnisnya. Jeffrey berniat ingin merampok barang haram berikut dengan uang hasil transaksi mereka. Namun anak buah si ketua mafia menghubungi polisi secara diam-diam. Saat polisi menyerbu markas tersebut, geng Jeffrey lebih dulu melarikan diri. Bahkan, Jeffrey sempat membantai si ketua mafia. Ayah Jeffrey yang bernama Rob datang ke kantor polisi, sembari membawa uang jaminan untuk membebaskan putrinya, yaitu Siska. Rob mengatakan kepada Jack bahwa dirinya sudah ikhlas apabila Jack harus menghabisi Jeffrey. Rob setuju dengan Jack, mungkin hanya kematian saja yang dapat menghentikan kebrutalan Jeffrey. Setelah itu, Jack pun membebaskan Siska. Kemudian, Jack menggeledah tas milik Siska, dan menemukan foto Jeffrey yang sedang bercocok tanam bersama istri Tony. Ternyata selama ini, istri Tony selingkuh dengan Jeffrey. Ternyata rasa cemburulah yang menjadi motif Jeffrey tega menghabisi Tony. Siska juga memberitahu Jack bahwa Tony, yaitu sahabat Jack, adalah seorang polisi korup. Tony kerap memeras Jeffrey yang menjalankan bisnis barang haram. Sebagai seorang adik, Siska hanya berusaha untuk melindungi saudaranya, yaitu Jeffrey.
Mendengar hal itu, tentu Jack sangat terkejut. Dirinya sama sekali tidak menyangka, Tony adalah seorang polisi korup. Tapi tetap saja, Jeffrey juga sudah salah. Dengan menghabisi Tony, di depan anak dan istrinya. Hi. Di malam harinya, Jack mengunjungi rumah Sarah, untuk bertemu dengan putranya. Namun sayangnya, si anak sudah tidur. Kemudian, Jack dan juga Sarah, berbicara dari hati ke hati. Sampai pada akhirnya, Jack dan Sarah, sama-sama menyadari, kalau mereka berdua, masih saling menyayangi. Keduanya lantas terbawa suasana, hingga akhirnya bercocok tanam. Lalu tak lama kemudian, para anak buah Jeffrey muncul, dan berusaha menghabisi Jack. Akan tetapi, Jack berhasil membalikan keadaan, dengan membantai mereka semua. Berpindah ke Jeffrey, yang mendatangi Aldo di barnya. Jeffrey murka kepada adiknya ini, yang tidak becus menghabisi Jack. Bahkan, Jack yang malah justru, mempermalukan mereka semua, di dalam mereka sendiri. Pada saat yang bersamaan, kelompok mafia Itali muncul, dan terlibat aksi baku tembak sengit, bersama geng Jeffrey dan Aldo. Namun pada akhirnya, kelompok Italilah, yang tewas bergelimpangan. Mengetahui banyak anak buahnya yang tewas, tentu Vito semakin murka kepada Jeffrey. Berpindah ke Jack, yang mengarah ke rumah Anna, untuk mencari keberadaan Jeffrey. Alamat rumah Anna, Jack dapat dari ayah Jeffrey. Singkat cerita, Jack tiba di rumah Anna. Kemudian, ia menyusup ke dalam rumah, dan terlibat aksi baku tembak, dengan para anak buah Jeffrey. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Jack lantas menghajar Jeffrey tanpa ampun, hingga akhirnya tewas di tempat. Pada saat yang bersamaan, geng mafia Itali muncul. Akan tetapi, mereka datang terlambat, karena Jack sudah lebih dulu, membantai geng Jeffrey. Beberapa minggu kemudian, Jack dan Sarah, berlibur di sebuah tempat, bersama anjing kesayangan Jack. Lalu secara tidak sengaja, Jack melihat mobil si pemilik, yang telah membuang anjing tersebut, tepat di tengah jalan. Kemudian, Jack memberi pelajaran kepada orang ini, dengan menghajarnya hingga tumbang. Kemudian, film pun selesai. Oh, Vic!